Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan hasil diskusi yang telah kami buat mengenai industri kopi Kiniko. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Julia Delmalasari, BP 18 10 54 10 12. Dan selanjutnya akan memperkenalkan diri rekan-rekan saya yang selanjutnya. Saya Nisa Almardiah, nomor BP 18 10 54 20 30. Kenalkan, nama saya Nora Adika, BP 18 10 20 42. Perkenalkan, nama saya Sutrina, BP 18 10 54 20 40. Saya Intan Purnama Dewi, BP 18 10 54 10 20. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan, yang mana pengertian industri itu sendiri merupakan bidang yang bergerak di keterampilan dan ketekunan kerja. Pada umumnya, industri dikenal sebagai mata rantai dari usaha-usaha ekonomi yang berkaitan dengan bumi, yaitu mulai dari pertanian, perkebunan, pertambangan, dan yang berhubungan erat dengan tanah. Selain istilah industri juga dikenal sebagai kegiatan mengolah bahan baku atau mentah menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi yang dapat digunakan atau dikonsumsi bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, pengertian dari kopi Kiniko. Kopi itu sendiri merupakan minuman yang sangat dihindari oleh orang yang memiliki penyakit hipertensi. Namun, meminum kopi itu sulit dihentikan bagi pecandu berat. Kopi sekarang telah lahir dengan berbagai macam modifikasi, mulai dari kopi yang di dalamnya sudah dicampuri susu atau dikenal dengan kopi luwak yang keluar bersama dengan kotoran luwak. Selanjutnya, kopi Kiniko. Kopi Kiniko itu berasal dari dua kata, kin dan niko, yang artinya sinar atau cahaya, sedangkan di dalam bahasa Minang, Kiniko artinya sekarang atau pada saat ini. Kopi Kiniko merupakan suatu bidang UMKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang berdiri sejak tahun 1981, di mana pendirinya yaitu almarhum Dr. Randos Abdul Aziz Idris, di mana dia berkeinginan untuk menciptakan atau menggerakkan perekonomian kopi di kampung halamannya. Pada saat sekarang ini, pabrik kopi Kiniko telah memperkerjakan anggota sebanyak 22 orang, di mana anggota tersebut berasal dari lingkungan setempat atau dari keluarga atau kerabat dari almarhum tersebut. Kopi Kiniko ini berasal atau mengelola kopi yang berasal dari Robusta, di mana dia mengelola kopi itu dengan secara tradisional, namun dia menghasilkan bubuk kopi yang halus, di mana CV Kiniko Enterprise ini selalu meningkatkan upaya untuk kopi tersebut dapat bersaing dengan bagus dengan kopi-kopi yang ada di negara lain atau di UMKM lain. Selanjutnya, materi yang selanjutnya berkaitan dengan dampak industri dari kopi Kiniko tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nisa Almardiah. Dampak dari pendirian suatu lokasi industri dapat berupa dampak ekonomi, dampak lingkungan, dan dampak sosial budaya. Yang pertama, kita akan membahas tentang dampak ekonomi. Dampak ekonomi dari pendirian suatu industri antara lain dalam bentuk dampak produksi, dampak pendapatan, dan dampak pengangguran. Optimalnya, hadirnya suatu lokasi industri dapat memberikan kenaikan produksi, kenaikan pendapatan, dan menurunkan angka pengangguran. Dengan berdirinya usaha kopi Kiniko yang berada di Batu Sangkar, kilometer 16, Jalan Raya Bukit Tinggi Batu Sangkar, tentu akan memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat di sekitar usaha tersebut. Usaha kopi Kiniko ini menyerap dan mengolah hasil panen dari petani di tanah datar dengan harapan supaya petani lebih giat untuk bertani,
serta terpusatnya tenaga kerja di usaha tersebut sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan secara otomatis hal ini akan membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran karena usaha ini banyak menyerap tenaga kerja. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak lingkungan. Dampak lingkungan kawasan industri kopi ini dapat berupa dampak lingkungan alam dan dampak lingkungan terhadap manusia. Dampak lingkungan terhadap alam berupa polusi udara akibat dari kulit kopi, yaitu berupa limbah debu. Kemudian, limbah debu ini berterbangan dibawa oleh angin sehingga mengganggu pernafasan masyarakat sekitar. Selain itu, limbah debu ini juga menyebabkan atap-atap rumah warga juga dipenuhi oleh debu. Yang kedua yaitu dampak lingkungan terhadap manusia. Di kawasan industri kopi ini juga didirikan kafe dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Pengunjung selain datang untuk membeli juga dapat menikmati pemandangan-pemandangan yang ada, sehingga membuat para pengunjung merasa lebih nyaman berkunjung ke industri kopi ini. Baiklah, materi selanjutnya adalah dampak terhadap sosial budaya. Yang pertama yaitu turunnya kualitas hidup akibat pencemaran air, suara, dan udara. Yang kedua, kenyamanan pejalan kaki yang mungkin muncul. Yang ketiga, munculnya kesenjangan sosial akibat industri yang tidak mempekerjakan penduduk lokal. Dampak sosial budaya dari pendirian pabrik kopi Kiniko ini yaitu berupa pencemaran suara dan udara yang dihasilkan oleh mesin pengolahan biji kopi. Hal ini tentunya akan mengganggu kenyamanan penduduk sekitar karena bisingnya mesin dan debu limbah pengolahan biji kopi yang berterbangan oleh angin yang mengganggu pernapasan penduduk sekitar. Karena pemilik pabrik kopi Kiniko ini berkeinginan untuk mengembangkan usahanya dari perusahaan keluarga menjadi perusahaan yang profesional dan perekrutan tenaga kerja tidak hanya dari daerah sekitar atau keluarga. Keinginan ini tentunya nantinya akan berdampak pada munculnya kesenjangan sosial jika pemilik lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak dari luar daerah dan sedikit mempekerjakan penduduk lokal. Sekian materi dari saya. Dari penyampaian materi teman-teman saya tadi, dapat saya simpulkan bahwa dalam pendirian suatu industri tersebut kita harus melihat faktor-faktor, kita harus melihat dampak apa yang ditimbulkan dari pendirian industri tersebut. Ada 3 dampak yang ditimbulkan akibat pendirian suatu industri. Yang pertama, ada dampak ekonomi, yang kedua, dampak lingkungan, yang ketiga, dampak sosial budaya. Dari makalah kami ini, kami mengambil sebuah topik yaitu dampak yang ditimbulkan dari pendirian pabrik kopi Kiniko yang ada di Kabupaten Tanah Datar, di mana dampak ekonominya salah satunya adalah mengurangi pengangguran dan bertambahnya pendapatan masyarakat di sekitar industri tersebut. Dampak lingkungan salah satunya adalah di mana kawasan industri tersebut menjadi lebih nyaman adanya taman-taman dari industri kopi Kiniko tersebut. Dampak sosial budaya dari industri kopi Kiniko tersebut adalah munculnya polusi suara di mana mesin-mesin dari pabrik kopi tersebut. Optimalnya, industri yang baik adalah memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan, baik terhadap produsen maupun terhadap konsumen. Mungkin sekian materi dari kelompok kami. Mohon dimaafkan apabila ada salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.